jadi warga negara Indonesia itu nggak enak? Sampai-sampai 8.000 WNI mengajukan permohonan untuk melepas status warga negaraannya. Emang jadi WNI itu nggak seenak itu? Sampai-sampai mau merubah keluarga negaraan. Pergilah sana. Kalau bisa cepetan, nggak usah lama-lama. Di Jepang lagi butuh banyak supir, gajinya 50 juta per bulan. Karena di sana sudah banyak supir yang sudah berumur, sudah tua. Makanya mereka lagi banyak butuh supir. Kalau ada yang bilang, tapi kan di luar negeri biaya hidupnya mahal. Itu yang ngomong orang yang nggak punya duit buat lari ke luar negeri. Biaya hidup di luar negeri itu mahal. Nggak apa-apa. Toh nyatanya kalau orang tinggal di luar negeri, kerja di luar negeri, hidupnya lebih baik daripada tinggal di negara ini. Daripada tinggal di negara ini. Gaji di Indonesia ini cuma bisa buat salaman aja. Jangankan mau menyisakan buat nabung, mau nyisain buat makan besok aja, uangnya tinggal kenangan. Biaya hidup di Indonesia itu murah, tapi uangnya buat biayain hidup yang murah ini katanya, uangnya itu nggak ada. Karena orang kerja rata-rata gajinya terlalu mini alias kecil. Di Indonesia gaji naik, pajak naik. Gaji belum naik, pajak udah naik. Jadi manusia yang tinggal di Indonesia itu nggak ada celah buat memperbaiki hidup. Orang ganti kewarganegaraan itu bukan benci dengan negaranya, tapi benci dengan orang-orang yang punya kuasa, yang harusnya mensejahterakan rakyatnya, tapi malah menyengsarakan rakyatnya. Rakyat hanya dijadikan sapi perah, buka usaha merintis dari uang 1 juta, 2 juta, utang panting. Gimana supaya usahanya maju? Jual ini, jual itu. Setelah usahanya maju, negara datang minta pajak. Waktu orang susah merintis usaha, negara nggak mau tahu. Udah maju usaha orang, pemerintah datang minta pajak. Usaha orang maju, orang datang buat ngedata. Terus nentuin berapa pajak yang harus dia bayar. Nggak mau bayar pajak, denda. Pajaknya berlapis-lapis. Kenapa pemerintah itu nggak datang? Ngedata pas orang itu belum punya pekerjaan. Terus dikasih kerjaan. Jangan cuma datang sama orang yang udah punya pekerjaan untuk minta jatah. Katanya pajak untuk pembangunan ekonomi. Lah, orang punya usaha udah maju bukannya didukung malah dibebani. Pembangunan ekonomi, entah ekonomi siapa yang dibangun, yang didukung. Orang yang merubah status warga negaraannya itu bukan nggak cinta dengan negaranya, tapi inilah bukti kalau pemerintah itu gagal. Apalagi pemimpin negara ini sekarang ini. Kalau dikritik bukannya koreksi diri, malah bilang, emang gue pikirin, dasmu. Ye. Seolah-olah jabatannya bukan amanah yang harus dia jaga. Seolah-olah jabatan yang dia punya sekarang itu bukan dari suara rakyat. Waktu lagi nyalon, manis ngomongnya, menggebu-gebu. Katanya mau membela rakyat, mau membuka lapangan pekerjaan, mau ini, mau itu gratis. Setelah jabatan didapat, malah diledek. Rakyat dibungkam dengan makanan, katanya makanan bergizi. Tapi yang gemuk kantong pejabat. Kalau kalian mau pindah, pindahlah lagi. Toh juga anak kalian, kalau mau masuk sekolah, mau jajan, kalian usaha sendiri. Pemerintah nggak bisa dimintain duit buat ngebiayain kehidupan kalian. Saya percaya dan yakin semua WNI cinta tanah air dimanapun, apapun status warga negaraan mereka. Ada yang bilang, jangan pindah negara, di luar biaya hidup mahal. Ya nggak apa-apa. Toh yang menjalani hidup, bayar tagihan, dan yang memikirkan masa depan tetap diri kalian sendiri. Bukan orang lain, apalagi negara. Orang yang belum pindah negara ini bukan nggak mau sebenarnya. Sebenarnya udah muak. Tapi ya karena belum ada duitnya aja. Tinggal di Indonesia itu enak. Enak kalau ada duitnya, ada pekerjaannya, ada kerja, ada duit. Pasti enak. Lah ini, pekerjaan nggak ada, duit nggak ada. Ada pekerjaan, gajinya imut, pindah ke sana. Pikirkan kehidupan yang lebih baik di sana. Mbak, public speaking Anda bagus, statement Anda bagus, tapi sayang ya banyak yang konslet dan lupa diri. Ya. Sumpah saya sebel banget dengerinnya. Saya sendiri yang kerja di luar negeri pun, saya nggak pernah punya pikiran sesempit itu loh. Terus terang, saya akui sih, waktu saya masih muda dulu, itu belum banyak pengalaman, saya itu juga pernah berpikiran kalau hidup di luar negeri itu enak banget, pasti bahagia. Tapi makin kesini, makin dewasa, dan makin banyak yang saya lalui, dan bertambahnya usia saya, baru saya sadar dan mengerti betul bahwa duit itu tidak bisa membeli segalanya, Mbak. Ada kehangatan, ada keluarga, ada rasa nyaman yang nilainya tidak. Masalahnya sekarang ada di tangan Malaysia. Kembalikan buruan ini supaya bisa diadili dan uang rakyat bisa diselamatkan. Semoga video ini membuka mata semua pihak. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak mampu menyejahterakan saya. Sama sekali tidak. Setiap orang punya pilihan hidup masing-masing. Rezeki itu ada yang mengalir deras di dalam negeri, ada juga yang mengalir di luar negeri. Saya di luar negeri karena saya memilih untuk berjuang dan bertanggung jawab terhadap keluarga saya. Itu saja. Makanya sebel banget mendengar omongan yang gak masuk akal, yang seenaknya menyalahkan sana-sini. Ya, apalagi negara. Ini saya akan sampaikan poin-poin yang kamu keluhkan ini. Ya, mengenai pajak. Banyak yang salah paham. Ingat, total penduduk kita itu hampir 290 juta jiwa. Tidak semua itu wajib pajak loh ya. Yang terdata dan terdaftar itu cuma sebagian orang saja. Bisa dilihat kok, tuh jelas di aplikasi digital sekarang. Kenapa saya tahu? Karena saya adalah wajib pajak. Ya, juga bayar pajak. Terus siapa yang paling banyak yang bayar pajak sekarang? Rata-rata yang taat dan pasti bayar itu ya mereka-mereka yang kerja jadi karyawan swasta dan pegawai negeri. Kenapa? Ya jelas dong, karena gaji mereka dipotong otomatis sama kantor sebelum masuk ke rekening. Tidak bisa lari, tidak bisa sembunyi. Ya. Tapi fakta yang menyakitkan, kamu harus ketahui ini. Banyak sekali orang kaya raya, pengusaha besar yang sebenarnya mampu sekali membayar pajak. Tapi malah banyak yang menghindar. Karena mereka lari dari tanggung jawab. Akhirnya beban berat malah dipikul oleh orang yang gajinya cuma 5-6 juta. Itu ada nggak? Enggak kan? Makanya jangan heran, orang yang benar-benar kaya dan pintar itu biasanya terlihat humble, bajunya biasa aja, tidak sok branded. Kenapa? Ya elah, masa mereka kayak nggak tahu aja. Semakin terlihat mewah dan semakin besar hartanya, semakin tinggi pajak yang harus dibayar, ya. Beda sama orang yang baru kaya atau gengsi saja, doyan flexing, pamer sama sana sini, padahal belum tentu taat membayar kewajiban kan. Kemudian
opini tentang pejabat yang katanya perut gendut makan pajak rakyat. Banyak yang bilang bayar pajak cuma buat menggemukkan perut pejabat partai doang. Waduh, itu pemikiran yang sangat sempit dan negatif. Pajak itu anggarannya jelas ya, dipakai buat bikin jalan, sekolah, rumah sakit, gaji guru, gaji tentara, dan fasilitas umum lainnya. Kalau semua orang taat bayar, negara makin kuat, fasilitas makin bagus, rakyat juga yang nikmati. Ya, jangan generalize semua jelek begitu. Itu namanya tidak mau bersyukur sama kemajuan. Kemudian, tentang kalimat saat susah tidak ada, pas sukses baru datang. Saya mengerti banget perasaan itu. Rasanya memang nggak enak banget. Tapi coba kita lihat dari sisi lain juga ya. Pemerintah tugasnya itu kan menyediakan lapangan dan kesempatan. Bukan menjanjikan pekerjaan satu persatu ke rumah orang. Ya, mereka buat aturan, mereka buka peluang investasi, mereka kasih izin usaha supaya pengusaha mau masuk dan mau mempekerjakan orang. Tapi ya memang kadang pelayanannya belum sampai ke semua orang atau prosesnya belum secepat yang kita harapkan. Itu yang harus diperbaiki. Tapi ingat, kalau tidak ada negara yang mengamankan, yang mengatur, dan yang menjaga keamanan, mau kerja dimanapun, pasti susah, Mbak. Ya, jadi jangan bilang pemerintah tidak ada sama sekali. Mereka ada. Mungkin caranya berbeda dengan ekspektasi kita. Tapi mereka itu tetap jalan untuk rakyatnya. Oke? Kemudian mengenai negara kita kaya raya, itu dari pajak rakyat. Ingat, negara kita kaya itu bukan dari pajak rakyat ya. Ini harus dihafal baik-baik. Pendapatan terbesar negara kita itu urutan pertamanya adalah dari pajak sumber daya alam kita. Indonesia ini kan kaya raya, punya minyak, batu bara, sawit, dan kekayaan alam lainnya. Itu yang paling besar pemasukannya. Baru diikuti ekspor-impor. Kemudian diikuti oleh devisa tenaga kerja Indonesia dari saya dan teman-teman lainnya. Nah, devisa itu loh yang sebenarnya datangnya dari rakyat. Itu uang yang dikirimkan oleh para TKI, TKW, dan pekerja Indonesia di luar negeri, termasuk saya ini, ya, yang berjuang demi keluarga. Mereka lah warga negara Indonesia yang membanggakan harusnya. Tapi kamu nggak nyebut ini. Jadi jangan berpikiran pemerintah cuma mau cari untung dari rakyat miskin. Negara ini sebenarnya kaya raya. Tinggal kitanya saja yang mau menghargai atau tidak. Mengenai hidup luar negeri itu mahal dan berat. Iya benar. Di luar negeri itu serba mahal. Makan mahal. Sewa rumah mahal. Pajak pun mahal. Tapi itu semua sesuai kemampuan. Kalau mampu ya silahkan. Itu hak kamu tinggal di mana. Ya. Tapi jangan lupa diri. Kamu bisa berangkat ke luar negeri pakai apa, Mbak? Pakai paspor Indonesia, kan? Ilmu dan modal dasar kamu dapat dari mana, Mbak? Dari Indonesia, kan? Jangan pas sudah sukses di luar negeri, kamu bilang, ini semua hasil keringatku sendiri. Itu namanya nggak tahu diri, Mbak. Lihat fakta. Aneh sekali kan, orang luar, fakta yang sekarang ini loh, yang kita sering lihat, aneh sekali kan, orang luar negeri ya, bule, orang Tiongkok dan sebagainya, banyak yang betah tinggal puluhan tahun di Indonesia, bahkan sampai mau jadi warga negara Indonesia. Kalau Indonesia seburuk yang kamu omongkan, masa mereka mau tinggal lama-lama dan investasi uang banyak di sana? Hah? Orang tidak pergi keluar, terus kemudian kamu bilang orang tidak pergi keluar negeri karena tidak punya duit. Waduh, ini apa lagi? Lu kok sombong banget dan picik sih, Mbak? Hah? Banyak orang yang sebenarnya mampu sekali punya uang banyak, bisa saja pindah kapanpun. Tapi mereka tidak mau. Kenapa? Karena mereka nyaman, sayang keluarga, sayang tanah air, dan merasa bahagia hidup di Indonesia. Bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena itu pilihan mereka. Ya, pindah ke warga negaraan, itu hak. Tidak ada yang melarang. Kita boleh kesal sama pemerintah, atau kebijakan itu wajar. Tapi, jangan jadikan itu alasan untuk tidak bertanggung jawab. Dan jangan merendahkan negara sendiri. Ya, jangan jadi orang yang kurang bersyukur. Ingat ya, dimanapun kamu berada, akar dan asal-usul kamu tetap dari Indonesia. Hargai tempat kamu lahir dan besar. Oke? Tanah air, ku tidak lupakan, kan terkenang selama hidupku. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.